Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Reza. Mudah-mudahan saat ini teman-teman dalam kondisi sehat dan fit selalu, dan tetap selalu semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini saya akan share soal algoritma terakhir di proses coding interview saya di salah satu startup di Indonesia. Em, nah, problemnya itu sendiri, saya nggak tahu nama official dari si platformnya itu ya. Cuman di sini saya sebut saja sebagai dice flip. Permasalahannya cukup lucu nih. Jadi katakanlah teman-teman punya dadu standar 1 sampai 6, dan kita dikasih nih masing-masing nilai permukaan dadu. Jadi nilai permukaan dadu itu nilai yang kelihatan kalau misalnya kita main ular tangga tuh kan, kalau kita ngocok dadu terus keluar tuh nilainya berapa. Jadi nilai yang menghadap ke atas. Nah, itu diberikan dalam sebuah area. Nah, kita diminta untuk hitung berapa kali kita harus memutar dadu sehingga kita bisa mendapatkan uh, da, si N dadu itu nilai mukanya sama semua. Jadi either 1 semua, 2 semua, 3 semua, dan seterusnya sampai atau 6 semua. Gitu. Nah, katakanlah kita punya 3 dadu. Nah, dia punya 1, 2, sama 3. Nah, ini kita bisa memutar dadu sebanyak 2 kali ya. Jadi misalnya kita pengen semua dadunya jadi nilainya 3. Nah, ini kita bisa memutar dadu 1 sekali, dadu 2 sekali, dan dadu 3 nggak perlu kita putar. Jadi semuanya jadi 3. Atau kita juga bisa membuat semuanya jadi 1 atau semuanya jadi 2. Nah, jumlah putaran mau kita buat jadi 1, jadi 2, jadi 3 itu bakal 2 semua jumlah putaran yang dibutuhkan. Hal ini berbeda kalau misalnya kita butuh, for some reason kita pengen yang dadu 1, 2, 3 ini kita pengen 6 semua gitu. Nah, di sini kalau 1 ke 6 itu kita butuh 2 kali muter dadu ya, karena 1 dan 6 itu berhadapan. Jadi kita harus muter dulu sekali, entah itu ke 2, 3, 4, atau 5. Nah, nanti habis itu kita putar lagi sekali untuk ke angka 6. Untuk yang 2 kita butuh muter sekali, jadi 1. 3 ke 6 juga 1 kali, jadi itu 4 kali totalnya. Nanti saya jelaskan gimana menentukan jumlah putaran sebuah dadu ya. Teman-teman yang biasanya main dadu harusnya ngerti konsep bahwa uh, setiap nilai dadu itu berhadapan dengan nilai dadu lain yang kalau dijumlahkan itu totalnya 7. Nanti saya kasih denahnya untuk mempermudah teman-teman memahami. Nah, ini dia kasih batasan yang cukup menarik. Jadi katanya N-nya bisa sampai 100 atau 1. Nah, nilai dadunya dadu standar ya. Jadi 1 sampai 6. Nah, di sini dia juga menyebutkan hal yang cukup menarik karena dia bilang eh, pada soal ini fokus saja sama kebenaran output yang teman-teman berikan dari performance itu tidak menjadi fokus penilaian pada problem statement ini. Nah, itu bisa jadi kunci ke kita juga tuh. Jadi mungkin teman-teman yang udah mungkin aduh pusing sendiri ini gimana ya jelasannya segala macam, tenang aja. Di sini at least menurut platformnya itu solusi naif juga bisa jadi solusi yang diterima oleh platform itu sendiri. Nah, denah dadu ini singkat saja kita tunjukkan. Jadi denah dadu itu seperti ini ya. Jadi nilai yang totalnya 7 itu selalu berhadapan. Jadi 1, 6 itu berhadapan, 2, 5 berhadapan, 3, 4 berhadapan. Jadi kalau kita mau ke 6 itu harus muter dulu dari 2 ke 6 atau 5 ke 6 atau 3 ke 6 atau 4 ke 6. Tapi kalau kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu bisa muter sekali aja. Begitu juga misalnya dari 2 ke 5 itu harus 2 kali, tapi ke 3, 6, 4, 1 itu cukup butuh sekali putaran. Begitu problemnya. Teman-teman gimana? Yuk kita coba implementasi si solusinya itu sendiri. Nah, di sini saya belum masukin contoh test case, jadi kita gunakan test case yang tadi disebut di soal aja ya. Jadi ini kita ekspektasinya itu 2 kali putar untuk kasus 1, 2, 3. Nah, kita juga masukin test case yang basic deh. Kalau misalnya dia cuma 1 elemen, itu harusnya 0. Lalu untuk kasusnya apa lagi nih? Oh, kalau sama semua 5, 5, 5, nah ini juga harusnya 0. Begitu. Oke, mungkin itu dulu test case basicnya yang kita kasih. Nah, di sini waktu itu ketika mengerjakan, karena diberitahu bahwa fokusnya ini adalah fokus sama
kebenaran output dulu. Jadi saya waktu itu langsung berpikir dengan approach naif yang kira-kira bisa saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, di sini teman-teman harus mulai memahami ya bahwa untuk merubah, misalkan kita punya n sebagai panjang si array. Nah, ini untuk mengubah semua elemen di array, atau gini deh, katakanlah mengubah elemen di array itu misalkan memakan waktu konstan. Nanti saya jelaskan kenapa bisa konstan. Nah, jadi kurang lebih untuk mengubah at worst case sebenarnya ya kita nggak mungkin ngerubah semua elemen ya, karena kita pasti intuisinya adalah salah satu nilai dari array itu pasti kita pertahankan supaya dia at least nggak muter gitu kan. Ya, tapi let's say kita merubah n elemen di array, itu berarti akan jadi sekitar dalam order n. Dan kita tahu kemungkinan nilai muka akhir itu ada 6. Ya nggak? Either 1 semua, 2 semua, 3 semua, dan seterusnya sampai atau semuanya 6 semua gitu. Ya kan? Sebenarnya jadi idenya adalah ya sudah, kita coba saja buat semuanya jadi 1, atau semuanya jadi 2, atau semuanya jadi 3, atau semuanya jadi 6. Gitu. Nah, di sini saya akan implementasi sebuah fungsi yang namanya getFlip. Jadi dia misalnya kita punya source-nya dari mana, terus destination-nya kemana. Gitu. Nah, di sini kan seperti yang saya bilang, kalau misalnya di dadu itu jumlah sisi yang berhadapan itu jumlahnya 7. Ya kan? Nah, ini bisa kita manfaatkan nih untuk mengimplementasi getFlip-nya ini. GetFlip count. Gitu. Kasus pertama adalah kalau misalnya si sumber dan tujuannya sama, ini jadi 0 ya. Karena toh dia nggak perlu merubah apa-apa. Nah, terus kalau misalnya si sumber dan destination-nya itu jumlahnya 7, nah ini 2. Nah, sisa kasus lainnya itu 1. Misalnya nih, kalau misalnya source-nya itu 1, kalau destination-nya juga 1, itu 0 kan. Kalau misalnya destination-nya 6, kita butuh 2 kali ngeflip karena dia berhadapan sisinya. Nah, untuk sisa yang lain itu mau 2, 3, 4, 5 itu bakal jadi 1 flip. Bisa kita lihat di DNS-nya lagi jadi 1. Kalau ke 1 dia 0, kalau ke 6 dia butuh 2 kali, tapi ke sisi lain 2, 3, 4, 5 itu cuma butuh sekali. Gitu kurang lebih. Nah, ya sudah. Kalau begitu, kita cobakan saja. Jadi for goal, yaitu adalah dari angka 1 sampai ke 6. Di sini saya kasih di Python. Jadi kalau si Python ini range ini angka ininya termasuk dalam loop, tapi angka terakhir tidak termasuk dalam loop. Jadi di sini saya buat 1 sampai 7 karena saya pengen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini bisa ada optimasi sederhana yang teman-teman bisa lakukan. Jadi kita cek dulu kalau misalnya let's say kita punya array 1, 2, 3 gitu. Jadi goals-nya rasanya nggak perlu kita cek kan untuk goals yang 4, 5, 6. Toh mereka nggak ada di sisi. Jadi ngapain kita ngerubah dia ke sisi yang tadinya nggak ada. Walaupun melakukan, tapi di sini saya akan ignore optimasi seperti itu karena ordernya paling berkurang n, dan 6n itu eventually ordernya tetap diukur sebagai n, jadi nggak masalah ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen melakukan optimasi itu boleh-boleh saja. Saya waktu itu kalau nggak salah melakukan seperti itu juga, cuman untuk contoh ini nggak perlu saya lakukan lah. Jadi saya akan mencoba kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Nah, ya sudah. Jadi di sini kita masukkan minimum count-nya itu, kita inisialisasi dengan nilai berapa. Boleh teman-teman pakai nilai max integer kalau di bahasa pemrograman yang support hal itu. Di Python juga bisa float integer. Cuman kalau di sini saya akan masukin nilainya, tadi kalau nggak salah panjang array-nya maksimal 100. Dan satu dadu itu flip terbanyaknya itu kan 2. Jadi
at worst case kita muterin semua dadu itu 200. Walaupun ini nggak mungkin kejadian ya, karena kalau kita muterin 2 dadu semuanya berarti nilai awal mereka sama, which is sebenarnya kita nggak perlu ngebalikin nggak perlu ngebolak-balik si dadunya. Jadi di sini max count-nya aku buat 100, 200 saja. Jadi kita inisialisasi min count-nya dengan max count, karena kita berharap si min count ini kalau kita dapat angka yang lebih kecil, ini nilainya di override. Seperti itu. Nah, lalu di sini saya coba kasih ini aja patokannya. Jadi ini akan loop sebanyak 6 kali. Nah, di sini kita for A untuk semua elemen di array, ini bakal melakukan loop sebanyak n kali. Gitu. Jadi ini makanya ordernya di 6n ya. Ya, atau n sederhananya. Oke, anyway, di sini kita punya variabel cost. Jadi kita pengen menghitung jumlah flip yang kita lakukan. Atau count deh, biar sama semua. Ini count. Ya sudah, di sini kita hitung aja. Berarti kita harus hitung dulu si count ini kita tambahkan dengan get flip count kalau kita mau merubah nilai muka sekarang menjadi goal kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya goal kita untuk contoh kasus yang di sini, kalau goal kita tadi kan 1, 2, 3 nih, let's say goal kita 1. Di sini berarti goalnya jadi 1 dan currently A-nya 1, which is ini harusnya keluar yang 0, tapi untuk elemen berikutnya yaitu 2, ke angka 1 itu harusnya jadi 1. Gitu. Di sini baru kita coba cek apakah min count itu lebih besar dari si count yang kita record sekarang. Kalau emang iya, ini count-nya harus kita override. Ya sudah, cukup seperti itu. Ini kita kembalikan minimum count flip yang perlu kita lakukan. Kurang lebih intuisinya seperti itu. Kita coba tes dengan driver yang sudah kita buat ini n. Ini nggak perlu kita pakai ternyata ya. Oke, di sini dice. Oke, 2, 1, 2, 3. Apa masalahnya nih? Oke, goalnya range 1, 6. 1, 2, 3 ini harusnya keluarnya 2 kan, karena 1 bisa jadi 2 itu 1, 2 ke 3 itu 1. Di sini kita coba buat driver dulu aja buat si get flip count-nya, memastikan apakah implementasinya benar. Ini 1 kalau kita pengen dari 1 ke 2. Lalu ini 1 juga kalau misalnya kita pengen 1 ke 3. Ini kita pengen kalau ke 6 dia 2. Ini ini 0 kalau misalnya dia elemennya sama. Nah, di sini saya tambahkan karena kita mau ke 1, 2, 3 ini kita anggap semuanya pengen jadi 1. Jadi kita harus ngecek tambahan juga. 2 ke 1 itu 1. Dan 3 ke 1 itu 1. Oke. Oh. Sorry, saya salah lihat. Ini harusnya get minimum flip count array-nya. Oke. Sorry. Nggak apa-apa deh ya. Masuk aja sebagai bloopers. Efeknya adalah kita jadi ngebuatin unit test untuk function kita si get flip count. So, bisa jadi bagus. Ya udah, ini kita tes. Oke, nggak ada masalah. Dan solusi kita sepertinya sudah benar. Anyway, kurang lebih seperti itu solusi yang saya berikan. Dan waktu itu, saya ngerasa ini sudah benar ya, karena ini kita melakukan pencarian secara ekshaustif. Semua kemungkinan yang benar kita cobain satu-satu. Jadi, at least kita pasti menemukan solusi terbaik
dari semua kemungkinan case yang kita buat. Apakah cara itu adalah cara yang paling cepat? Kita juga, saya belum nemuin sih cara yang paling lebih bagus lagi gimana. So, buat teman-teman yang mungkin ada ide untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan lebih baik, tolong share di kolom komentar ya, jadi kita bisa sama-sama belajar. Anyway, kurang lebih seperti itu cara saya implementasi di tesnya kemarin, dan alhamdulillah saya lanjut ke tahap berikutnya. Jadi, at least saya pikir solusi saya sudah cukup masuk ke standar mereka, bahwa ini termasuk salah satu solusi yang dianggap benar. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.